STR hari ini adik-adik, STR hari ini itu seumur hidup. Di undang-undang ini STR itu seumur hidup. Kemudian SIP itu 5 tahun sekali dan bisa dikeluarkan melalui rekomendasi rumah sakit. Baik. Sehingga dokter-dokter gampang mendapatkan SIP. Ini undang-undang bagus. Adik-adik juga bisa sekolah kedokteran dengan jangan mudah. dibiarkan bicara sendiri. Jangan dibiarkan bicara sendiri. Adik-adik bisa sekolah kedokteran dengan mudah. Ini katanya komunikasi dua arah. Ini katanya komunikasi dua arah. Itu loh, itu harus disampaikan kepada publik supaya publik tahu. Oke, Dokter Caroline silakan. Ini komunikasi dua arah. Serahkan sama bicara ya. Tentang rekomendasi ya Bu, rekomendasi SIP. Ya. Nah ini yang selalu sebagai permen nih dari RUU ini bahwa STR, SIP itu dipermudah. Tapi apakah tidak terpikirkan bahwa sebenarnya dengan SIP dipermudah itu, bagaimana misalnya ada seorang dokter yang pernah melanggar etik, kemudian mudah mendapat SIP karena dari rumah sakit saja tanpa ada kontrol. Misalnya dia pernah melanggar etik di satu rumah sakit, kemudian dia daftar ke rumah sakit lain, kemudian harus dengan mudahnya mendapatkan itu. Apakah sebenarnya tidak membahayakan masyarakat hal seperti ini? Oke, Dokter Evan? Iya, jadi sebenarnya memang ini menjadi pembahasan yang menarik. Jadi dari PDSI dan kita juga sudah studi banding ke luar negeri. Jadi nggak pernah ada ormas itu tiba-tiba main sidang-sidangan. Itu satu. Jadi tetap pemerintah dan Menkes sudah bilang nanti semua di Majelis Disiplin dan Etik mungkin akan digabung nanti. Jadi nggak masalah orang PDSI maupun ID. Makanya saya bilang ke teman-teman ID, kami ini bukan sayangan ID. Kami ini maunya teman-teman ID itu kayak kami ormas biasa. Ketika ID mungkin selama ini nyinyir, PDSI kan hanya ormas. Memang kami ormas. Mana ada SK sebagai organisasi profesi. Mana ada organisasi profesi lain menyidangkan anggotanya. Saya ambil contoh. ID itu menyurati Singapore Medical Association. Karena ada Dr. Tony Setiobudi, orang WNI kita yang praktek di Mount Elizabeth Hospital yang sering katanya dalam tanda kutip menjelekkan nama ID lah. Gitu. Dan di surat itu ID menulis mohon didisiplinkan atau diberi hukuman gitu. Kemudian keluar di media saya baca Singapore Medical Association itu membalas kami tidak punya wewenang untuk itu. Jadi jelas sebenarnya masalah ini sudah clear banget bahwa memang ormas itu ya ormas. Jadi kayak American Medical Association anggotanya hanya 15% dari dokter di Amerika. ID itu super body? Iya, jadi American Medical Association itu nggak wajib jadi anggota American Medical Association. Hanya 15% dokter Amerika yang jadi anggota asosiasi. Saya akan menanggapi pernyataannya Dr. Ervan ya, bahwa nanti akan diatur oleh pemerintah. Mungkinkah pemerintah akan mengawasi etik dokter di seluruh Indonesia? Bagaimana mekanismenya mungkin? Ya, sebentar. Kalau nggak ngerti isi undang-undang tapi sudah menuduh ya kayak gini nih. Gitu loh. Siapa bilang kalau di undang-undang ini tidak ada majelis etik? Siapa bilang nggak ada konsil? Siapa bilang juga nggak ada konsil, kolegium? Ada semua. Ada semua.